Pak Romi itu sudah mengalami autoimun. Silakan Bapak Romi. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya berikan sharing yang kena istri saya yang kena sakit lupus. Sakitnya cukup parah dan komplikasi, sudah menyerang organ ginjal, pankreas, lever, mata, tulang, rongga mulut dan kulit. Jadi cukup parah. Kemudian mengenal SOP ini juga secara tidak sengaja juga. Jadi terakhir itu 8 Juni tahun ini istri saya masuk rumah sakit Bedah Manyar karena kencingnya sudah ada darah, campur darah itu. Kemudian tanggal 10 Juni dia dibesuk saudara saya yang kebetulan dokter. Pada saat tanggal 10 Juni itu saya tidak ada di sana dan lagi saudara saya yang dokter itu lagi ngobrol sama istri saya tiba-tiba kambuh. Jadi kalau kambuh itu dadanya sesak seperti ditekan 100 kilo gitu rasanya dia. Kaki kejang dua-dua sampai telapak kaki ke dalam gini, terus ketiga kram dari perut depan sampai belakang. Nggak perut kering seperti tidak minum sebulan. Nah besoknya saya ditelepon sama saudara saya itu ditanya, istri saya sakit apa kok parah gitu. Saya jawab lupus, karena selama ini memang istri saya sakit itu seperti dia malu mungkin ya, depresi dengan penyakitnya yang parah itu. Jadi nggak pernah bilang ke orang-orang kalau dia sakit lupus itu. Kemudian saudara saya yang dokter itu bilang ke saya kalau dia punya obat hebat dari Jepang katanya gitu. Saya dikasih obat itu, suruh ambil ke rumahnya dia. Tanggal 12 Juni istri saya keluar dari rumah sakit. Tanggal 15 Juni saya baru mengambil SOP itu tadi. SOP, saya tanya bagaimana cara minumnya. Dia cuma jawab ada di boxnya, bisa dibaca sendiri. Dia sendiri juga kurang paham saudara saya, karena dia beli dari pasiennya. Kemudian saya bawa ke rumah, saya kasihkan istri saya, kan di boxnya itu ada tulisan salmon. Istri saya bilang gini, ini kan mengandung salmon. Sedangkan dokter lupusnya dia, Prof. Yono itu bilang ke istri saya kalau sakit lupus ibu harus stop seafood, segala seafood harus stop. Kedua, bentuknya kan serbuk. Istri saya itu kebetulan ginjalnya cuma satu. Sejak lahir memang ada satu aja. Jadi yang nggak dianggap ditaruh aja, karena takutnya dia mengendap dengan serbuk itu tadi. 2 hari kemudian saya ditelepon lagi sama yang ngasih itu, dokter itu, saudara saya. Gimana, udah diminum sama istrimu? Saya bilang, karena saya dikasih gratis, saya kan suka ngomong nggak mau minum gitu. Jadi saya bilang gini aja, oh iya saya tanyakan, nanti saya akan kabari. Sampai di rumah, saya bilang ke istri saya, yang ngasih ini nanyain terus gimana, apa udah diminum belum. Terus saya bilang gini, kamu coba minum lah, harga yang ngasih, siapa tahu bermanfaat atau tidak, ya dicoba saja, saya bilang gitu. Akhirnya ya mohon maaf Bapak Ibu, istri saya mungkin sakitnya udah sangat parah, setiap hari bangun tidur bukannya seger, tapi sakit semua, mulai lutut ke bawah selalu bengkak, terus wajahnya rusak, keluar seperti gatal-gatal berair gitu, kulit kepala sampai borokan, tapi dia malu untuk potong rambut. Terus ketiga juga tulangnya sakit semua seperti terasa dibor itu menurut dia. Kemudian dia doanya tiap hari memang pengen mati aja gitu. Dia sampai doa pengen mati. Pernah ke Prof. Yono itu waktu kontrol juga pengen suntik mati itu, sampai Prof. Yono malah ceramah sampai set gini-gini bla bla bla. Akhirnya dia bilang gini ke saya, yaudah saya minum, mungkin jawaban dari doa saya supaya mungkin organnya bergejolak setelah minum salmon sehingga cepat dipanggil Tuhan, dia bilang gitu. Akhirnya diminum, sahabat saset kelima, saudara saya datang ke rumah saya lagi menanyakan gimana kondisinya. Istri saya jawab, belum ada perubahan, badan masih sakit semua.
tapi hanya ada satu perubahan. Perubahannya gini, istri saya kan tiap hari minum obat tidur dan obat penenang. Jadi kalau tidak minum 2 obat itu dia tidak bisa tidur. Kalau kehabisan obatnya itu kan tidak dijual bebas. Jadi menunggu kontrol dokter kemudian itu kan biasa lama. Jadi kalau kehabisan itu dia tidak bisa tidur 48 jam pernah tidak tidur sama sekali. Kemudian dengan minum SOP 5 saset itu dia tidurnya bisa maju, jam 1 bisa tidur sudah. Dan tidurnya berkualitas sampai pagi. Jadi biasanya anak saya kalau buka pintu kamar, dia bangun lagi. Dengan minum SOP 5 saset itu dia sudah bisa tidur pulas sampai pagi. Itu perubahannya. Terus pesannya dokter itu, saudara saya itu pesan kalau ya udah lanjutkan aja, ini bagus kok. Minum teratur, jangan bolong-bolong. Ya waktu saya waktu diminum terus, dapat saset 18. Pagi-pagi dia bangun tidur tuh ngomong sama saya, kok sakit tulangnya itu kok tidak ada, kok hilang, kok seperti ada yang ngangkat sakitnya gitu. Terus kedua, dia mulai bisa menatap sinar matahari dari dalam rumah. Jadi biasanya kalau dia bangun pagi itu rumah ditutup semua, gorden tutup, pintu tutup, kayak gelap gitu, dia kayak Dracula gitu. Dia tidak suka sinar. Hari itu dia mampu melihat sinar dari dalam rumah. Dan kebetulan hari itu waktunya kontrol tes darah di rumah sakit William Booth di Ponorogo. Nah waktu itu biasanya kebiasaan saya memang saya parkir di kaset, nanti saya daftarkan dia ke William Booth. Begitu nomornya mau dipanggil, saya jemput dia di kaset. Kita nyebrang jalan kaki dari kaset ke William Booth, kan berhadapan ya, seberang-seberang itu. Biasanya sampai di William Booth itu dia konslet. Kalau konslet ya seperti tadi, jadi napas sesak, kejang-kejang, kram semua itu. Belum ke dokter penyakit dalamnya, tetapi masuk UGD dulu, IGD dulu. Seringnya seperti itu, tapi hari itu dia mampu. Saset 18 dia mampu, nggak ada konslet sama sekali. Waktu itu tes kencing manis puasa 2 jam itu Pak. Jadi tes kencing manis selesai, diambil darahnya, kita kembali ke kaset, makan di kaset, 2 jam kemudian kembali lagi untuk ambil tes darah yang kedua. Pada waktu ambil tes darah kedua, saya bilang ke istri saya, kamu mampu nggak sendirian? Ya kan saya merasa dia sudah fit gitu. Dia jawab mampu. Jadi saya tinggal di kaset, dia sendirian, saya jaga anak saya di kaset. Dia nyebrang sendiri, ambil darah sampai pulang ke bilik kaset, tidak ada masalah. Ini puncaknya tanggal saset 20, saya diajak jalan-jalan ke Jatim Park 2 sama kakak saya. Istri saya ajak, istri saya menolak pertama. Dia bilang, nanti kalau kambuh gimana? Kan repoti acara rekreasi. Saya bilang, gak apa-apa kalau kambuh, saya temani. Ya kakak saya jalan-jalan rekreasi sama anak-anak. Terus akhirnya sekarang dicoba saya gitu kan, biar lu tahu. Saya juga penasaran kok dia sehat gitu. Akhirnya dia mau berangkat, kita berangkat jam 4 subuh. Sampai Jatim Park 2 masih pagi, belum buka loketnya, kita makan-makan dulu. Jam 10 loket buka, kita masuk, kita pulang sampai setengah 6 sore, Jatim Park 2 tutup, kita baru pulang. Pulang tanpa hari Minggu ternyata macet sekali di Batu. Sampai rumah itu jam 12 malam. Tidak kampus sama sekali hari itu. Padahal Jatim Park 2 itu tidak semuanya indoor ya. Permainan anak kan outdoor, kena sinar matahari, tapi ya juga tetap payungan, karena lupus tidak boleh kena matahari. Tetap payungan, kacamata hitam aja itu saya. Kedua, jalannya juga nggak datar semua, karena yang turun di Jatim Park 2 cukup melelahkan seharian di sana, tapi dia mampu, dia tidak kambuh sama sekali. Itu saset 20. Nah sekarang kondisinya sudah mulai membaik jauh, sudah mulai sehat. Dia sudah bisa kena sinar matahari, bahkan langsung kena matahari. Pernah juga tidak kambuh, biasanya langsung pingsan dia kalau kena matahari langsung. Sekarang sudah mampu. Dan kedua juga tes darahnya untuk kencing manis sudah turun sangat jauh, yang semula 485, terakhir ini cuma sekitar 101, 94, 97, 115, itu sudah normal lah. Jadi mungkin pankreasnya sudah bisa produksi insulin alami kira-kira gitu. Juga LDL-nya yang semula tidak pernah di bawah 160, sekarang menjadi 67, LDL-nya naik, LED-nya turun. LED itu penanda, termasuk salah satu penanda itu lupus. Dia LED-nya turun. Ya supaya sangat membantu lah, sangat bagus, sangat membantu. Terima kasih.